Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran saya, silahkan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like video ini sebelum kalian mengikuti pembelajaran. Ini adalah materi untuk kelas 7. Materinya adalah tentang bentuk aljabar. Submateri yang kita pelajari hari ini adalah tentang perkalian suku tunggal dengan suku tunggal, serta perkalian dengan suku tidak tunggal. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menentukan hasil perkalian suku tunggal dengan suku tunggal, dan kalian dapat menentukan hasil perkalian dengan suku tidak tunggal. Nah, dalam perkalian bentuk aljabar, pangkat tiap variabel yang sama dijumlahkan. Nah, ini adalah A dan B ini koefisien atau angka yang ada di depan variabel. X-nya ini variabel, kemudian M ini pangkat. N ini juga merupakan pangkat. Jadi ketika ada variabel yang sama dan tandanya adalah dikali, maka pangkatnya jika tandanya dikali adalah dijumlah. Contoh, X kuadrat dikali X. Nah, X kuadrat dikali X ini kan tidak ada pangkatnya. Nah, ini bukan berarti tidak punya pangkat, tapi kalau tidak tertulis pangkatnya, ini berarti X pangkat 1. Merujuk ke yang ini, berarti X kuadrat kali X, variabelnya apa? X. Pangkatnya kita jumlahkan, ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, berarti X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan X pangkat 3. Kemudian untuk Y kuadrat dikali Y pangkat 3 sama dengan variabelnya sama-sama Y, kita tuliskan Y, pangkatnya masing-masing ini kita jumlahkan karena operasinya adalah perkalian 2 ditambah 3. Y pangkat 2 ditambah 3 sama dengan Y pangkat 2 tambah 3 adalah 5. Bagaimanakah cara mengalihkan suku tunggal dengan suku tunggal? Nah, pada perkalian suku tunggal dengan suku tunggal, yang kita lakukan adalah mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Jadi kita harus mengingat kembali materi yang kemarin tentang koefisien dan variabel. Koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel atau huruf. Variabel itu adalah hurufnya. Ini yang perlu kita ingat seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Contoh soal nomor 1, 3x kuadrat y dikali 5y. Nah, di sini dijelaskan bahwa A ini koefisien, B koefisien, A dikalikan dengan B atau koefisien dikalikan dengan koefisien. Ini 3, kita kalikan dengan 5. 3 dan 5 ini adalah koefisien. Kemudian, variabel kita kalikan dengan variabel. Kalau di sini X kuadrat Y kita kalikan dengan Y. Ini sudah saya pisah-pisah, 3 kali 5. X kuadrat Y dikali Y. 3 kali 5, 15. Nah, X kuadrat, ini kan tidak ada gandengannya, berarti tetap kita tulis X kuadrat. Kemudian, Y kali Y. Y itu artinya Y pangkat 1. Y ini juga Y pangkat 1. Y pangkat 1 kali Y pangkat 1, artinya Y pangkat 1 ditambah 1. Pangkatnya dijumlah, karena ini pangkat 1, ini pangkat 1, berarti jadinya adalah Y pangkat 2. Jadi kesimpulannya, jawabannya adalah 15X kuadrat Y kuadrat. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, 2X kuadrat dikali 3X. Seperti yang tadi, 2 kita kalikan dengan 3. X kuadrat pasangannya adalah dengan X nanti saat perkalian. 2 kali 3, X kuadrat kali X, 2 kali 3, 6, kemudian X pangkat 2 kali X, atau X pangkat 2 kali X pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat 1,
Jika dijumlahkan 2 ditambah 1, 3. Jadinya X pangkat 3. Jadi jawaban akhirnya adalah 6X pangkat 3. Jadi diingat-ingat kembali kalau dikali pangkatnya nambah. Contoh soal yang ketiga, 5A kuadrat B dikali negatif 10AB. 5 kita kalikan dengan negatif 10. Ini sudah saya tuliskan. Kemudian A kuadrat B kita kalikan dengan AB. Ini A kuadrat B kita kalikan dengan AB. 5 dikali negatif 10, negatif 50. Kemudian variabel A juga harus kita kalikan dengan variabel A. A kuadrat atau A pangkat 2 kita kalikan dengan A. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Jadi jika dikalikan A pangkat 2 ditambah 1 menjadi A pangkat 3. Kemudian B ini kita kalikan dengan B. Variabelnya harus sama yang bisa dikalikan. B pangkat 1 kali B pangkat 1. B pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Berarti ini B pangkat 2. Hasil akhirnya adalah negatif 50 A pangkat 3 B pangkat 2. Ini harus dipahami betul-betul karena kuncinya ada di rumus ini untuk mengerjakan soal perkalian suku-suku pada aljabar. Kita lanjut. Nomor 4, negatif 5X kali 2XY kali 3Y. Nah, ini juga sama. Karena ada 3 suku, ini kita kalikan negatif 5 dikali 2 dikali 3. Ini seperti yang sudah saya tuliskan. Kemudian variabel kita kalikan dengan variabel X kali XY kali Y. Ini sudah saya tuliskan. Kemudian negatif 5 kali 2, negatif 10 dikali 3, negatif 30. Kemudian ini X kita kalikan juga dengan X. X pangkat 1, X pangkat 1, X pangkat 1 ditambah 1 jadinya adalah X pangkat 2. Kemudian Y-nya juga pangkat 1 kali Y pangkat 1. Y pangkat 1 ditambah 1 hasilnya adalah Y pangkat 2. Jadi pangkatnya tinggal menambahkan saja kalau pada perkalian bentuk aljabar. Kemudian soal nomor 5, 5A kali negatif 3A kuadrat B kali AB pangkat 3. 5 kita kalikan dengan negatif 3. Kita kalikan dengan 1. Alasannya 1 kenapa? Karena jika hanya variabel, tidak ada angka di depan variabel ini, maka koefisiennya adalah 1. Maka kita tuliskan 5 kali negatif 3 kali 1. Karena ini hanya huruf saja. Ini seperti yang sudah saya tuliskan. Kemudian variabel kita kalikan juga dengan variabel A kali A kuadrat B kali AB pangkat 3 seperti yang sudah saya tuliskan. Kemudian ini dihitung 5 kali negatif 3 negatif 15. Negatif 15 kali 1 negatif 15 tetap. Kemudian variabel A kita kalikan juga dengan variabel A. A pangkat 1 kali A pangkat 2 A pangkat 3 karena ini pangkat 1 pangkat 2 1 tambah 2, 3. A pangkat 3 kali A pangkat 1. Pangkatnya 3 dan pangkatnya 1 berarti A pangkat 4. Kemudian B kita kalikan juga dengan variabel B. B pangkat 1 kali B pangkat 3. Pangkat 1 dan pangkat 3. 1 ditambah 3, 4. Berarti B-nya adalah B pangkat 4. Jadi kesimpulannya adalah negatif 15 A pangkat 4, B pangkat 4. Kemudian, bagaimanakah cara melakukan perkalian dengan suku tidak tunggal? Nah, pada perkalian dengan suku tidak tunggal, hal yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan sifat distributif atau penyebaran. Jadi dalam perkalian, ini tetap harus dipakai karena ini dasar dalam melakukan perkalian pada bentuk aljabar. Contoh soal yang pertama, 2 kali 4x dikurangi 3y. Ini karena menggunakan sifat distributif berarti kita
Uraikan 2 kali 4X seperti yang sudah saya tuliskan. Karena ini tandanya dikurangi, maka ini juga dikurangi. 2 kali 3Y. 2 kali 3Y. Jadi 2 dikali angka yang depan dikurangi 2 dikali suku yang belakang ini. Kemudian kita hitung. Ini seperti kita menghitung perkalian biasa. 2 kali 4, 8. 8 apa? 8X, karena 8 kali X, 8X. Dikurangi ini juga dikurangi. 2 kali 3, 6. 6 apa? Karena variabelnya Y, berarti 6Y. Kemudian contoh soal nomor 2, 5X kali 2Y dikurangi X. Seperti yang atas tadi, 5X kali 2Y. Ini tandanya di sini adalah dikurangi, maka kita tuliskan dikurangi 5X kali X. Jadi tandanya ini untuk pemisah di sini. Jadi nanti tidak dituliskan kembali di sini ya. 5X dikali X. Ini sudah kita tuliskan. Kemudian kita hitung. 5 kali 2, 10. Variabelnya apa? X kali Y. X kali Y apa? XY. 5 kali 2, 10. X kali Y, XY jadinya adalah 10XY. Dikurangi, di sini juga dikurangi 5X pangkat 1 kali X pangkat 1. Pangkatnya 1 dan 1 berarti jadinya nanti X pangkat 2. 5 kali X pangkat 2 ya, 5X pangkat 2 atau 5X kuadrat. Ini adalah jawaban akhir dari soal ini. Untuk contoh soal yang ketiga, 5P kali 3P dikurangi 2Q ditambah Q kuadrat. Ini juga sama seperti contoh yang atas, kita lakukan dengan sifat distributif atau penyebaran. 5P dikali 3P, kita tuliskan. Jadi untuk kali, di sini simbolnya adalah titik. Kemudian ini tandanya dikurangi, maka di sini juga harus dikurangi. Jadi tandanya tidak berubah. Kemudian 5P dikali 2Q. Kita tuliskan. Tandanya apa setelah ini? Ditambah. Kita tuliskan ditambah. Kemudian 5P dikali Q kuadrat. Setelah kita tuliskan, kita hitung satu persatu. 5 kali 3, 15. P pangkat 1 atau P kali P pangkat 1 atau P. Pangkat 1 dengan pangkat 1 jadinya adalah pangkat 2. P pangkat 2. 5 kali 3 tadi 15. Kali P pangkat 2. Ya, 15 P pangkat 2 atau 15 P kuadrat. Dikurangi, di sini juga dikurangi. 5 kali 2, 10. Variabelnya apa? P kali Q. P kali Q adalah PQ, berarti 10 PQ. Kita tuliskan di sini. Tandanya ditambah. Kemudian 5 P kali Q kuadrat. Hasilnya apa? Ya, 5P Q kuadrat. Jadi ketika variabel yang dikalikan itu tidak sama, maka kita tulis apa adanya seperti tadi. Kalau 5P kali 2Q, ya 5 kali 2, 10. P kali Q ya, PQ, berarti 10 PQ. Seperti ini juga, 5P dikali Q kuadrat, hasilnya ya 5PQ kuadrat. Jadi untuk mengerjakan ini tetap harus diingat. Kemudian contoh soal yang keempat, X pangkat 3 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat. X pangkat 3 kita kalikan dengan X pangkat 2. Ini sudah. Kemudian tandanya apa? Ditambah. Kita tuliskan ditambah. Kemudian yang depan dikalikan dengan yang belakang. Atau X pangkat 3 dikalikan dengan Y kuadrat. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita hitung. Ini karena variabelnya sama, X, ini X. Dan koefisiennya hanya 1, 1, berarti cukup kita tuliskan X karena koefisien X itu hanya 1. Ini pangkat 3, ini pangkat 2, dijumlahkan saja, 3 ditambah 2, 5, berarti hasil ini adalah X pangkat 5. Ini ditambah, ini juga ditambah, X pangkat 3 kali Y pangkat 2. Nah, karena ini variabelnya tidak sama, maka ya kita tuliskan apa adanya, yaitu X pangkat 3, Y pangkat 2. Contoh soal yang kelima, 3A kuadrat B dikali 4A dikurangi 5B dikurangi AB kuadrat ditambah 2AB. Kita lakukan distributif untuk soal ini.
3A kuadrat B dikali 4A kita tuliskan, dikurangi, ini juga dikurangi. 3A kuadrat B dikali 5B. Jadi negatifnya jangan double, negatif ini atau dikurangi ini untuk pemisah tanda kurung ini dan ini. Karena tandanya dikurangi maka di sini juga harus dikurangi. 3A kuadrat B dikali 5B. Setelah kita tuliskan ini, tandanya apa lagi? Dikurangi. Kita tuliskan kembali. 3A kuadrat B dikali AB kuadrat. Kita tuliskan. Tandanya ditambah. Kita tuliskan ditambah. 3A kuadrat B ini garisnya hijau, maka kita cari pasangannya dengan yang belakang sendiri. 3A kuadrat B kali 2AB. Setelah itu kita tuliskan seperti ini. Setelah itu kita hitung yang ada dalam kurung 1 plus 1. 3 kali 4, 12. A kuadrat kita kalikan dengan A, atau A pangkat 1. Pangkat 2 dengan pangkat 1 berarti pangkat 3. Variabelnya apa? A, berarti A pangkat 3. B-nya tidak ada pasangannya, berarti tetap kita tuliskan B. 12 A pangkat 3B. Dikurangi, di sini juga dikurangi. 3A kuadrat B kali 5B. 3 kali 5, 15. A kuadrat tidak ada gandengannya, berarti tetap kita tuliskan A kuadrat. B gandengannya dengan B. B pangkat 1 kali B pangkat 1. Pangkat 1 dengan pangkat 1 jadinya adalah B pangkat 2. Dikurangi 3A kuadrat B kali AB kuadrat. Ini juga tandanya dikurangi. 3, ini koefisiennya adalah 1 karena tidak tertulis angkanya, berarti koefisiennya adalah 1. 3 kali 1, 3. A pangkat 2 gandengannya dengan A. A pangkat 2 kali A pangkat 1, 2 ditambah 1, 3. Variabelnya A berarti A pangkat 3. Kemudian B dikali B pangkat 2. B pangkat 1 kali B pangkat 2. Pangkat 1 dengan pangkat 2 dijumlahkan menjadi pangkat 3. B pangkat 3. Ditambah 3 kali 2, 6. Kita tuliskan 6 di sini. A pangkat 2 kali A. Atau A pangkat 1. A pangkat 2 kali A pangkat 1. A pangkat 3. B dikali B atau B pangkat 1 kali B pangkat 1. B pangkat 2. Jadi kesimpulan dari soal nomor 5 adalah 12A pangkat 3B dikurangi 15A kuadrat B kuadrat dikurangi 3A pangkat 3B pangkat 3 ditambah 6A pangkat 3B pangkat 2. Saya simpulkan dari pembelajaran hari ini, jadi pada perkalian bentuk aljabar itu koefisien kita kalikan dengan koefisien, variabel kita kalikan dengan variabel. Jika di depan variabel tidak ada angkanya berarti koefisiennya adalah 1. Kemudian jika hanya tertulis A saja, tidak ada pangkatnya, berarti A tersebut pangkatnya pangkat 1. Jika yang dikalikan variabelnya tidak sama, misalkan variabelnya X kali Y, maka hasilnya juga XY. Kemudian jika variabel yang dikalikan tidak sama, misalkan P kuadrat kali Q, maka nanti hasilnya variabelnya adalah P kuadrat Q. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa sebelum saya tutup, jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian supaya dapat membantu belajar teman-teman kalian di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.